Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, Arab Saudi memutuskan untuk membuka kembali penyelenggaraan ibadah umroh, namun dilakukan secara bertahap. Indonesia berharap masuk dalam daftar negara yang diperbolehkan mengirimkan jemaah umroh di tengah pandemi COVID-19. Kerajaan Arab Saudi secara bertahap akan kembali membuka penyelenggaraan ibadah umroh. Pembukaan ibadah umroh ini dilakukan secara bertahap dimulai pada 4 Oktober mendatang. Dalam tahap ini, ibadah umroh hanya diizinkan bagi warga Arab Saudi dan ekspatriat yang bermukim di sana. Kapasitas yang diperbolehkan hanya 30% dari kapasitas Masjidil Haram, dan kapasitas ini sudah disesuaikan dengan situasi pandemi COVID-19. Tahap kedua akan dibuka pada 18 Oktober dengan kuota yang sudah ditambah. Sementara tahap ketiga pada 1 November, pemerintah Arab Saudi membolehkan jemaah umroh untuk warga negara asing. Khusus tahap ketiga, Arab Saudi akan mengumumkan negara mana saja yang diperbolehkan untuk mengirim jemaah ibadah umroh. Sambil menunggu kepastian, Kementerian Agama saat ini tengah menyusun protokol kesehatan umroh bersama Kemenkes dan Satgas COVID-19. Nantinya, jemaah umroh yang tertunda menjadi prioritas untuk diberangkatkan. Kita tahu bahwa COVID ini banyak sekali menyerang jemaah-jemaah yang rentan dan lanjut usia. Rentan ini dalam artian punya penyakit bawaan. Nah, oleh karenanya kita sedang menyusun regulasi terkait dengan persyaratan tersebut. Kita tahu bahwa kemarin ada jemaah-jemaah yang sudah mendaftar, sudah membayar, namun tidak jadi berangkat pada tanggal 27 Februari. Nah, ini nasibnya seperti apa? Ini yang perlu mendapatkan prioritas keberangkatan terlebih dahulu. Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasko Ahmad, meminta pemerintah untuk melakukan seleksi ketat bagi jemaah yang nantinya akan berangkat. Dirinya menambahkan perlu adanya sinkronisasi Indonesia dan Arab Saudi, terutama terkait protokol kesehatan yang digunakan. Meminta kepada pemerintah untuk kemudian melakukan protokol kesehatan yang ketat dalam menyaring, menseleksi calon jemaah umroh yang akan berangkat ke Arab Saudi. Lalu kemudian kami akan meminta pemerintah untuk mengadakan pembicaraan bilateral untuk menyamakan prosedur protokol kesehatan yang ada di Arab Saudi dalam menyambut jemaah umroh, supaya terjadi sinkronisasi sehingga jemaah berangkat juga kemudian tidak ada kendala. Di sisi lain, Wakil Ketua Asosiasi Muslim Penyelenggara Haji dan Umroh Republik Indonesia, Ampuri, Imam Basori mengatakan, sudah 7 bulan tertunda, besar harapannya agar Indonesia bisa mendapat kuota umroh tahun ini. Karena situasi yang saat ini sedang ada pandemi, tentunya bagaimana mereka tetap mengutamakan kesehatan, mengutamakan keselamatan. Jadi bukan hanya memberangkatkan ke tanah suci saja, tetapi bagaimana menjaga seluruh jamaah dan pesertanya itu aman dan selamat mulai dari berangkat hingga kembali ke Indonesia. Ini tentunya harapan seperti itu. Melihat angka kasus positif COVID-19 saat ini, penyelenggara umroh berharap masyarakat Indonesia lebih patuh protokol kesehatan agar kasus positif COVID-19 berkurang. Dengan demikian, Indonesia bisa mendapatkan izin umroh dari Arab Saudi saat diumumkan nanti. Pemirsa, ibadah umroh akan segera dibuka oleh Kerajaan Arab Saudi secara bertahap. Lantas bagaimana lobi dari pemerintah Indonesia agar bisa masuk ke dalam daftar yang diperbolehkan untuk mengirim jemaah umroh? Kita terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftu Abe Gebril. Pak Agus, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Alfiani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Agus, kalau kemudian ada daftar yang masih kita tunggu rilisnya, berarti akan juga ada negara yang tidak diizinkan oleh pemerintah atau kerajaan Arab Saudi untuk mengirim jemaah umroh. Sejauh ini perkembangan daftar itu seperti apa, Pak? Betul, ini adalah kabar yang menggembirakan sekaligus juga membuat kita deg-deg. Namun yang perlu saya informasikan bahwa Bapak Presiden Joko Widodo
sangat menaruh perhatian yang sangat luar biasa terhadap masalah ini, kemudian memberikan arahan bahwa semua diplomat yang ada di KBRI Riyadh harus melakukan komunikasi intensif dengan Kerajaan Arab Saudi agar Indonesia bisa masuk pada list negara yang diperbolehkan masuk ke Arab Saudi. Ini saya yakin karena Indonesia punya modal yang sangat luar biasa, punya huge equity, punya modal besar, kedekatan antara Pak Jokowi dengan Raja Salman sekaligus Pak Presiden Joko Widodo dengan Pangeran Muhammad bin Salman punya kedekatan yang sangat khusus. Yang kedua, modal yang dimiliki Indonesia adalah pada bulan-bulan ini Pangeran MBS Muhammad bin Salman dan Presiden Jokowi telah sepakat untuk membentuk sebuah majelis atau dewan koordinasi antara Saudi dan Indonesia. Dan jika ini berhasil, maka Indonesia akan menjadi negara pertama di luar Timur Tengah yang mempunyai majelis koordinasi dengan Saudi. Modal ini saya kira sangat luar biasa dan bisa kami jadikan sebagai lorong atau landasan pacu untuk melakukan lobby-lobby dengan Kerajaan Arab Saudi agar jamaah umroh asal Indonesia diperkenankan masuk ke Arab Saudi. Karena KBRI Riyadh mempunyai satu prinsip, Mbak Afiani, bahwa khidmatul mu'tamirin tahiyatun wa syarufun lana. Melayani para jamaah umroh adalah merupakan kemuliaan dan kehormatan bagi kami. Maka KBRI akan selalu all out untuk memperjuangkan agar Indonesia bisa masuk dalam list yang bisa menjalankan ibadah umroh di Arab Saudi. Iya, Pak Agus, ada informasi bahwa memang ini disambut baik, ada pembukaan kembali untuk ibadah umroh. Ada tanggal 4 Oktober yang sempat juga beredar di berbagai media. Tahapannya apakah kemudian 4 Oktober hanya untuk kalangan jamaah dalam negeri, kemudian awal November untuk jamaah luar negeri, atau seperti apa Pak perkembangannya dan juga tahapannya? 4 Oktober dia jamaah umroh dibuka untuk dalam negeri Saudi, para warga negara Saudi dan juga para ekspatriat dari semua negara dengan kapasitas 30%, yaitu sekitar 6.000 jamaah umroh per hari. Kemudian di 18 Oktober akan dinaikkan menjadi angka 75% dari kapasitas Masjidil Haram di musim pandemi ini, sekitar 40.000 atau 50.000 jamaah umroh dan 40.000 jamaah sholat per hari. Dan di 1 November akan dibuka serat kapasitas 100%, yaitu 20.000 jamaah umroh per hari atau 60.000 jamaah sholat per hari. Jadi Indonesia nanti akan bisa masuk dan kami yakin dengan modal yang kedekatan Bapak Jokowi dengan Raja Salman dan juga Pangeran Muhammad bin Salman, saya yakin Indonesia akan bisa melewati asesmen ini. 1 November nanti akan dibuka 100%. Dan itu nanti akan diumumkan negara mana saja yang diperbolehkan untuk landing di Arab Saudi. Begitu Mbak Afi. Baik Pak Agus, kita harus jeda Pak Agus. Nanti kita lanjutkan sesaat lagi yang akan saya tanyakan soal kasus COVID-19 di Indonesia yang satu pekan ini bisa mencapai angka lebih dari 4.000 penambahannya. Apakah tidak kemudian ini menjadi kekhawatiran tersendiri dalam lobby yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia? Sesaat lagi. Baik Pak Agus Maftu masih bersama kami. Ya Mbak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Agus, kita lanjutkan dialog kita. Melihat ada kasus penambahan di Indonesia yang hampir satu pekan ini terakhir mencapai angka 4.000 lebih kasus positifnya. Bagaimana Bapak melihat ini? Apakah menjadi kekhawatiran tersendiri dalam lobby yang akan dilakukan oleh pemerintah Indonesia terhadap Kerajaan Arab Saudi? Jumlah penambahan kasus COVID di Indonesia menjadi tantangan tersendiri bagi kita.
Tapi dalam diplomasi kita harus selalu optimis. Lebih-lebih tadi seperti sudah saya sampaikan, kita punya modal besar, kita dekat dengan Saudi, maka hal-hal tersulit pun bisa kita lewati. Perlu saya informasikan juga bahwa Saudi penambahan COVID-nya memang sekarang sudah di angka 3 digit, 459 per hari, jadi sangat rendah. Kami akan intensif melakukan komunikasi dan ini sudah saya lakukan dengan Menteri Haji Arab Saudi, yaitu Ma'alil Wazir Muhammad Soleh Bentin, dan sekaligus juga Wakil Menteri Haji Abdul Fattah Al-Musyad. Kemudian kami juga lakukan komunikasi juga dengan Kementerian Luar Negeri, dan yang di atas itu kami juga sudah melakukan komunikasi dengan Ashabul Qaror, pemilik policy di Arab Saudi ini, yaitu sebuah kantor yang disebut dengan Royal Court atau Adiwan Al-Malaki. Jadi semua lorong diplomasi kami tempuh untuk memastikan bahwa Indonesia tidak termasuk dalam list negara-negara yang disuspend atau dipending masuk di Arab Saudi. Lebih-lebih di Indonesia ini sangat terkenal di Saudi sebagai jamaah umroh sekaligus jamaah haji paling disiplin sedunia. Mereka mengatakan jamaah Indonesia ini adalah anzam wa ansakul mu'tamirin fil alam. Sebagai jamaah umroh paling teratur, paling disiplin, paling taat aturan di Arab Saudi ini. Sehingga dengan beberapa modal tersebut kami melakukan lobby-lobby kepada kerajaan Arab Saudi agar kerajaan Arab Saudi memberikan kemudahan-kemudahan kepada seluruh calon jamaah umrah Indonesia yang saya yakin sudah sangat-sangat rindu dengan Baitullah dan rindu kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu Mbak Afi. Pak Agus, ketika bicara soal rindu ke Baitullah, bagaimana komunikasi antara Kementerian Agama dengan pihak Anda sebagai perwakilan Indonesia di sana? Karena Kementerian Agama sempat mengatakan bahwa 34.000 jamaah yang gagal berangkat kemarin akan diprioritaskan. Apakah bagaimana tahapannya supaya tidak kemudian masyarakat berbesar hati tapi ternyata realisasinya masih jauh dari harapan? Kita menjaga harapan masyarakat itu. Sampai hari ini kami belum menerima nota dari Jakarta, apakah dari Bapak Menteri Agama atau dari yang lain. Cuman secara lisan kami melakukan komunikasi intensif dengan Ibu Menlu, karena Bapak Presiden memberikan pesan khusus bahwa soal jamaah umroh ini harus dijadikan prioritas. Jadi sampai saat ini Kementerian Agama belum komunikasi dengan KBRI Riyadh. Nanti kami akan telepon atau WA dengan Dirjen biar kita stereo antara yang terjadi di Saudi dan kemudian dengan kondisi calon jamaah umroh yang ada di Indonesia. Yang harus kita pastikan dulu bahwa dalam 1 November nanti Indonesia bisa masuk dalam list yang bisa memberangkatkan jamaah umrohnya ke Arab Saudi. Ini yang paling penting. Kalau soal nanti prioritasnya mana yang mau berangkat dulu itu adalah urusan yang sebenarnya sangat teknis. Tapi pintu-pintu diplomasi di Arab Saudi ini yang harus kita selesaikan dulu, bahwa kita harus bisa meyakinkan kepada Arab Saudi bahwa Indonesia juga akan mempersiapkan protokol-protokol yang sangat ketat terkait dengan jaihatu corona atau virus corona ini. Baik, kita harapkan seperti itu bisa masuk Indonesia ke dalam daftar untuk perizinan pengiriman jemaah umroh dari Kerajaan Arab Saudi. Terima kasih atas waktu dan juga keterangannya Pak Agus Maftuh dari Riyadh.